Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat peneliti dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mendiskusikan tentang masalah uji validitas item product moment dengan SPSS. Uji validitas item ini merupakan salah satu syarat yang sangat penting untuk dilakukan bagi para peneliti yang ingin melakukan uji regresi, karena syarat daripada item instrumen yang kita buat itu bisa dilanjutkan untuk digunakan sebagai instrumen pengumpulan data adalah bahwa setiap item yang kita buat untuk mengumpulkan data itu harus memiliki kriteria valid. Karena itu mau tidak mau peneliti harus melakukan uji validitas item. Nah, biasanya kalau secara manual uji validitas item itu dilakukan dengan rumus product moment per correlation. Secara manual tentunya sangat ribet karena harus menghitung dengan rumusnya. Ini adalah merupakan rumus dari korelasi product moment. Nah, kalau kita menggunakan rumus ini, ya tentunya harus dihitung secara manual, memerlukan proses panjang. Tapi alhamdulillah sudah ada SPSS yang itu membantu kita, tidak perlu untuk melakukan perhitungan secara manual itu, sehingga kita bisa langsung mengukur uji validitas item itu dengan SPSS. Nah, sekarang pada kesempatan ini kita akan belajar tentang bagaimana mengukur uji validitas item itu dengan menggunakan SPSS. Nah, untuk itu kita harus membuka dulu data dan juga SPSS-nya. Nah, untuk belajar nanti akan saya berikan link terkait dengan datanya, supaya sobat-sobat sekalian yang ingin belajar bagaimana melakukan uji validitas ini bisa mendownload di deskripsi dan kemudian bisa mempraktekannya seperti yang kita kita terapkan pada video ini. Oke, langsung saja kita harus kembali ke program SPSS-nya. Nah, ini saya sudah membuka program SPSS-nya. Jadi tampilan dari SPSS itu adalah seperti ini, ya. Jadi kalau Anda buka, mungkin versinya bermacam-macam, ya. Kalau yang saya gunakan ini adalah menggunakan versi 20. Mungkin sobat-sobat sekalian ada yang menggunakan versi di bawah 20 atau di atas 20, it's no problem, karena pada umumnya prinsip-prinsip SPSS itu sama, ya. Mungkin tampilannya sedikit berbeda tetapi pada prinsipnya sama, bisa menyesuaikan. Nah, ini adalah tampilan SPSS-nya. Sedangkan data yang akan kita analisis ini adalah kita menggunakan data ini, ya. Jadi di sini kita akan menguji apakah item-item dari beberapa variabel di sini ini memiliki validitas atau tidak, ya. Jadi ini ingin mengetahui apakah item kepemimpinan, item-item lingkungan, item motivasi, item kinerja ini memiliki validitas atau tidak. Nah, karena itu
dalam uji validitas itu tadi ada hal-hal yang perlu diperhatikan, ya, di mana uji validitas itu dapat dilakukan pada 20 atau 40 sampel penelitian. Artinya itu untuk mengukur apakah item-item kita itu valid itu perlu diuji cobakan dulu kepada antara 20 sampai 40 sampel, ya. Adapun sampelnya itu bisa dilakukan di tempat kita mau meneliti, ya, atau di tempat yang lain sebagai sebagai respondennya, ya. Jadi misalnya kalau kita mau meneliti di sekolah A, maka untuk uji validitas ini kita bisa mengambil sampel di sekolah A itu, ya, atau di sekolah yang lain. Kalau di sekolah A itu berarti responden di sekolah itu mungkin harus banyak, ya, karena nanti kalau misalnya dikurangi 20 sampai 40 nanti responden yang lainnya itu akan menjadi terkurangi, gitu ya. Sebaiknya itu dilakukan di tempat yang lain. Nah, nanti baru aplikasi kalau sudah valid bisa dilakukan di tempat baru setelah valid nanti diimplementasikan di tempat di mana kita mau melakukan penelitian. Itu saran saya, ya, tapi ya tidak harus seperti itu, boleh juga di tempat A juga, asalkan nanti populasi dan sampelnya itu memenuhi. Nah, sekarang kita akan melakukan bagaimana caranya, ya, melakukan uji validitas itu. Pertama, kita harus membuka membuka program SPSS-nya. Setelah program SPSS-nya itu terbuka, maka kita harus melihat item-item yang ada di datanya. Ya. Taruhlah kita di sini akan menguji dulu tentang validitas item untuk yang pertama, yaitu kepemimpinan. Ya, ini sebenarnya bisa kita langsung bersama-sama menginput, ya, tapi karena ini untuk belajar maka kita akan melakukan salah satunya saja, yaitu tentang kepemimpinan. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah harus kita lihat dulu ini ada berapa pertanyaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 pertanyaan di sini, ya. Terus kemudian tambah total menjadi 7. Maka yang harus kita lakukan itu adalah, ya, pertama di variable view itu harus kita buat item-item tadi yang akan kita uji validitasnya, yaitu ditulis di sini x1.1. Kemudian bawahnya x1.2, x1.3. Ya, tadi ada jumlahnya ada 6 item, berarti harus kita buat 6, ya. x1.4, lalu x1.5, x1.6, terus kemudian yang terakhir tadi total. Jadi ini kita hanya ingin melakukan uji validitas satu variabel aja, ya, yaitu yang kepemimpinan. Nah, ini supaya nanti tidak mengganggu, ya, ini lebih baik dijadikan 0 aja desimalnya, sehingga nanti akannya menjadi bulat-bulat. Dijadikan 0 semua. Oke, terus kemudian untuk measure, ya, ini bisa kita buat skala.
Ini kita buat, kita ganti skala saja karena ukuran data kita ini kan skala. Nah, kalau sudah kita buat seperti ini, maka nanti di data view akan muncul ini ya, ada muncul variabel-variabel yang akan kita masukkan datanya. Nah, setelah menjadi seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah kita kembali ke datanya, yaitu di sini. Ya, tadi yang akan kita ukur itu adalah data tentang kepemimpinan. Jadi caranya adalah kita blok, ya, di blok seperti ini. Ya. Setelah itu dikontrol C, ya, atau ya mungkin di copy. Ya. Kalau enggak Ctrl C ya ini di copy, terus kemudian kembali ke SPSS-nya, kemudian kita paste, ya kita taruh di atas itu aja, kemudian di Ctrl V atau paste, maka nanti data itu akan masuk seperti ini. Ya, ini artinya apa? Ini artinya bahwa data yang akan kita uji validitasnya itu sudah masuk, ya, sehingga kita bisa melanjutkan kepada step selanjutnya, yaitu ke analyze. Nah, di analyze ini kita pilih yang correlate. Ya, ini ada correlate, terus kemudian bivariate, kita klik, maka nanti akan muncul box kotak seperti ini. Ya, maka kotak-kotak yang masih ada di bagian kiri yang akan kita uji ini kita blok, ya. Kemudian kita masukkan ke yang kanan, ya. Kemudian ini di sini ada beberapa hal yang harus diconteng, ya, dipastikan bahwa person ini keconteng, kemudian detail ini kita sudah ada di sini di detail ini, terus kemudian yang flag significant correlation ini juga kita conteng, ya. Kalau sudah seperti ini, yang lain-lain saya kira tidak perlu tidak perlu dirubah-rubah, ya. Kemudian cukup kita klik OK. Nah, ketika klik OK, maka nanti akan muncul, ya, output seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana caranya kita membaca output ini? Ini adalah yang terpenting. Ya. Cara membaca output ini ada dua cara, ya, ada dua macam, yaitu dengan melihat pair correlation-nya ini. Ya. Yang kedua adalah melihat taraf signifikansi detailnya. Ya. Ini pair correlation-nya, ini adalah signifikansi detailnya. Nah, bagaimana cara membacanya? Yaitu untuk membaca pair correlation-nya ini, ya, di sini secara gampang, yaitu kita lihat ini pada flag-nya ini atau benderanya ini. Jadi kalau ada dua bendera, ada satu bendera, ya. Kalau dua bendera itu menunjukkan bahwa signifikansinya itu adalah di bawah adalah sekitar 0,01, ya. Sedangkan kalau satu benderanya itu korelasinya adalah signifikan pada 0,05. Kalau tidak ada benderanya, itu berarti tidak signifikan. Ya. Ini cara yang pertama, ya, dengan melihat tanda di benderanya ini. Apabila ada benderanya, maka itu signifikan, dan kalau tidak ada benderanya, maka tidak signifikan. Atau ini kita bandingkan dengan nilai R tabel. Ya. Nilai R tabel itu mana? Ya, caranya adalah Anda cukup browsing di internet, ya, misalnya di sini Anda tulis, ya, R tabel, ditulis saja R tabel. Maka nanti nah ini akan muncul gambar-gambar R tabel, ya, di mana
akan menunjukkan tabel tentang nilai R ya. Nah, ini sudah saya downloadkan contohnya ya, bahwa R tabel itu contohnya seperti ini ya. R tabel product moment. Nah, di sini kalau misalnya sampel kita tadi itu ada 20 orang, maka untuk taraf signifikansi 5% itu adalah ada pada angka 0,444 ya. Ada pada nilai 0,444. Nah, ukurannya adalah manakala nilai perkorelasinya tadi itu lebih besar daripada nilai R tabel ini 0,44, maka dia dikatakan signifikan. Tapi kalau di bawah 0,44 berarti tidak signifikan. Nah, sekarang kita lihat output kita tadi gimana. Ya, ini semuanya adalah 0, di sini 0,6. Kemudian di bawahnya juga 0,6, ini 0,5, 0,6, 0,6, 0,8 ya. Semua dari ini di atas 0,444 berarti ini dikatakan signifikan. Nah, begitu juga kalau kita lihat dari signifikansi totalnya ini, manakala dia di bawah 0,05 maka dia dikatakan signifikan. Dan ini kita lihat semuanya juga di bawah 0,05 sehingga semua item ya, baik itu X1.1 sampai X1.6 ini memiliki validitas ya. Sehingga semuanya valid. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya tidak valid, apa yang harus kita lakukan? Jadi nilainya misalnya di sini di bawah 0,444 ya. Terus di sini di atas 0,05. Maka yang harus kita lakukan itu adalah antara dua hal, yaitu yang pertama mengganti pertanyaannya, terus kemudian melakukan uji ulang, ya, mengambil data ulang, kemudian nanti kita lakukan uji lagi. Ya, kalau misalnya item-itemnya itu cuma sedikit, kalau misalnya dihapus, itu kemudian itemnya itu mengurangi substansi dari penilaian kita, maka harus kita ganti dengan pertanyaan yang lebih bisa dipahami oleh para responden. Karena biasanya item itu tidak valid itu karena bisa jadi ambigu. Ya, ambigu itu apa? Ambigu itu manakala responden itu bingung ini artinya apa, sehingga mereka tidak bisa memahami bahasa yang dibuat itu secara benar. Itu bisa jadi seperti itu, atau mengarahkan kepada satu jawaban yang sama. Ya, jadi artinya itu para responden itu responnya sama semua ya, sehingga mengarahkan pada satu jawaban yang sama, itu juga bisa menyebabkan item itu tidak valid ya. Nah, kalau item kita itu masih banyak, jadi misalnya kita punya 6 nih ya, kita punya 6, tapi hanya satu item yang tidak valid, maka kalau kita nggak mau repot-repot bisa mendrop atau menghapus item yang tidak valid itu tadi. Tapi dengan syarat asalkan item-item yang lain itu masih bisa mewakili dari item-item yang lain. Ya, jadi artinya meskipun dihapus satu tadi itu tidak menghilangi substansi dari apa yang akan kita cari di lapangan. Ya, artinya masih bisa mengukur. Kita pastikan bahwa itemnya masih bisa mengukur. Nah, itu adalah cara-cara tentang bagaimana kita melakukan uji validitas data dengan SPSS. Saya kira itu penjelasan kita, diskusi kita pada kesempatan ini. Untuk selanjutnya, bila ada pertanyaan-pertanyaan dan ada sesuatu yang ingin kita diskusikan, Anda bisa like, komen, dan jangan lupa untuk share video ini kepada kawan-kawan Anda manakala Anda melihat bahwa ini penting bagi mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.